Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ratusan narapidana lapas Merauke menerima remisi Natal. Penutupan toko miras dan tempat hiburan malam di Merauke diprotes Persatuan Hotel Indonesia. Rayakan Natal, ribuan umat Kristiani di Merauke padati gereja. Misa Hari Natal yang dilaksanakan di Gereja Santo Franciscus Xaverius Katedral Merauke diikuti oleh ribuan umat Kristiani dari berbagai wilayah di Kabupaten Merauke. Misa Natal ini dipimpin langsung oleh Uskup Agung Merauke Petrus Canisius Mandagi. Dalam khotbah Natalnya, Uskup menyoroti pentingnya nilai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Uskup mengatakan, Natal mengajarkan dan menganjurkan setiap umat untuk senantiasa menebarkan kedamaian. Oleh sebab itu, damai Natal tidak hanya diperuntukkan bagi umat Kristiani, tetapi bagi seluruh umat manusia. Misa berlangsung dengan khidmat, aman dan tertib, serta mendapat pengamanan dari aparat guna memastikan kelancaran jalannya ibadah. Ibadah Natal juga digelar di Gereja Peniel Merauke yang berlokasi di Jalan Ermasu. Sekitar 1.000 umat mengikuti ibadah Natal di gereja tersebut. Ibadah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Timur dan berlangsung dengan penuh khidmat. Antusiasme umat dalam mengikuti ibadah Natal terpantau cukup tinggi. Meskipun cuaca di Merauke diselimuti mendung tebal dan sesekali diguyur hujan, hal tersebut tidak mengurangi kekhusukan umat dalam menjalankan ibadah Natal. Petugas pengamanan disiagakan di sekitar gereja untuk memastikan jalannya ibadah berlangsung aman, lancar, dan kondusif. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua memastikan pelaksanaan ibadah malam Natal di seluruh wilayah hukum Papua berjalan aman, tertib, dan nyaman. Tidak hanya melakukan pemantauan keamanan, Wakapolda Papua bersama Pangdam 17 Cendrawasih juga turun langsung ke sejumlah gereja untuk menyapa jemaat. Kehadiran TNI Polri turut membagikan bingkisan Natal kepada sejumlah umat di gereja sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dengan masyarakat. Selain pengamanan Natal, pemandangan menarik terjadi karena partisipasi aktif elemen masyarakat pemuda Muslim bersama aparat menjaga area dan pintu masuk gereja. Potret toleransi ini semakin menegaskan kuatnya persaudaraan antar umat beragama di Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan sebanyak 2.853 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal. Selain mengantisipasi potensi gangguan keamanan, petugas juga bersiaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrem dengan menggandeng Basarnas serta BNPB. Pengamanan ibadah malam Natal di wilayah Polda Papua dan jajaran terlaksana dengan aman, tertib, dan nyaman. Dan tentunya ini berkat dukungan kerjasama, kolaborasi semua pihak stakeholder terkait, baik pemerintah daerah, TNI Polri, dan instansi-instansi pemangku kepentingan berkaitan dengan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dan ini juga melibatkan beberapa elemen masyarakat, khususnya dari pemuda Muhammadiyah, HMI, dan pemuda masjid untuk melakukan pengamanan kegiatan ibadah malam Natal di beberapa gereja yang ada di wilayah, baik di wilayah kota Jayapura maupun kabupaten-kabupaten yang ada di jajaran Polda Papua. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk melapor ke call center 110 apabila menemukan gangguan Kamtibmas. Arthur dan Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Polda Papua terus memperketat pengamanan di sejumlah gereja di kota Jayapura. Unit penjinak bom atau J-Bom dari Brimob diterjunkan langsung untuk melakukan penyisiran di setiap sudut gereja guna memastikan tidak adanya potensi ancaman teror. Petugas melakukan sterilisasi secara menyeluruh di area dalam dan sekitar rumah ibadah sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan ancaman bahan peledak maupun gangguan keamanan lainnya. Dari hasil penyisiran tersebut tidak ditemukan adanya gangguan keamanan di rumah-rumah ibadah yang diperiksa. Selain unit J-Bom, Polda Papua juga menyiagakan Subsatgasar serta pasukan respons cepat guna memperkuat pengamanan dan mengantisipasi berbagai potensi keadaan darurat. Ini yang akan kami lakukan sehingga harapan kami silakan saudara-saudara kami yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah dengan baik, dengan hikmat, dengan khusyuk. Harapan kita seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan pengamanan berlapis ini diharapkan seluruh rangkaian ibadah Natal di tanah Papua dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Natal merupakan hari raya yang menanamkan nilai kedamaian, sebagaimana kelahiran Yesus Kristus yang membawa pesan persahabatan dan kasih yang tulus bagi seluruh umat manusia. Di tengah dinamika kehidupan saat ini, makna Natal tidak hanya dimaknai sebagai perayaan seremonial semata, tetapi juga sebagai momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kasih, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa makna Natal sesungguhnya dalam manifestasi hidup umat saat ini? Berikut tanggapan warga Merauke. Tahun ini lebih bagus daripada tahun kemarin. Untuk kelahiran Kristus kan yang membawa kedamaian seperti apa ini Pak? Manifestasi dalam kehidupan ini Pak? Ya, dengan kelahiran Kristus menyelamatkan dunia ini daripada segala kekacauan. Natal di tahun ini untuk kita untuk saling damai dan persaudaraan kita sebagai umat. Makna Natal bagi saya adalah Yesus adalah penyelamat bagi umat manusia dalam dunia ini. Warga berharap kasih damai Natal terus menjadi terang bagi seluruh umat, sehingga hidup berdampingan dan bersama membangun Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 sebesar Rp4.436.000 atau naik 3,51% dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp4.285.000. Gubernur Papua Matius Fakiri meminta seluruh pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta wajib menerapkan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Gubernur, kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga yang pada akhirnya berdampak pada perputaran ekonomi daerah, termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Secara nasional kan itu 5, sekian, kami Provinsi Papua di tahun kemarin, tahun 2025 itu 4.285 sekian. Tahun ini kita naik sekitar 3,51% atau Rp4.436.283. Nah, kami berharap kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada di Papua maupun yang lain, wirausaha yang lain itu wajib mematok apa yang sudah ditetapkan oleh Gubernur hari ini di tanggal 24 yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026. Sehingga saya berharap masyarakat yang mencari pekerjaan dari wirausaha maupun dari swasta itu mereka bisa mendapat upah minimum yang layak. Ya, kita berharap tahun depan bisa kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan bisa nanti mencapai target apa yang ada di nasional. Gubernur juga akan menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan UMP. Aturan yang telah ditetapkan pemerintah bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua.
Sebanyak 362 narapidana mendapatkan remisi khusus Natal tahun 2025. Remisi yang diberikan bervariasi dengan pengurangan masa pidana antara 1 hingga 6 bulan. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Dewanto, mengatakan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang selama ini menjalani masa pidana menunjukkan perilaku baik, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan di dalam lapas. 531 orang. Dan sudah kita usulkan dan yang mendapat remisi itu 365 orang gitu. Bervariasi perolehan remisinya dari yang 15 hari sampai 2 bulan ya. Yang ada juga yang tidak diusulkan remisi ini dikarenakan syarat-syarat administratif dan ada yang melakukan pelanggaran misalnya begitu ya. Jadi syarat administratif itu mungkin remisi susulan nanti yang akan diusulkan kemudian. Kemudian yang register F ini ada yang melakukan pelanggaran tertib ya. Menurut Dewanto, terdapat sejumlah narapidana yang tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi karena tidak menunjukkan kelakuan baik selama berada di dalam lapas. Bahkan ada yang sempat melarikan diri dari lapas Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka menjaga kedamaian dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru menutup seluruh tempat hiburan malam di wilayah Merauke selama 4 hari. Penutupan tersebut berlaku terhitung sejak 23 Desember hingga 27 Desember 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan suasana aman dan kondusif selama perayaan Hari Besar Keagamaan. Namun, durasi penutupan yang dinilai cukup lama ini dikeluhkan oleh para pengusaha tempat hiburan malam. Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Merauke, Basri, mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, penutupan tempat hiburan malam umumnya hanya berlangsung 2 hari. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan penutupan kembali tempat hiburan malam pada malam Tahun Baru yang diberlakukan selama 2 hari, sehingga dinilai berdampak pada pendapatan usaha. Untuk sesuai edaran yang kita terima dari Satuan Polisi Pamong Praja, mulai libur itu tanggal 23, 24, 25, 26, dan operasional kembali tanggal 27. Namun tahun-tahun kemarin, yang kita buat itu mulai libur tanggal 24, 25, 26, tanggal 27 baru buka. Namun tahun ini ada penambahan 1 hari. Kalau tahun kemarin 3 hari saja. Ya, yang jelas kami dari pihak pengusaha agak keberatan dengan adanya penambahan 1 hari. Tapi demi menjaga toleransi antar umat beragama, kami ikuti saran dan aturan dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Merauke menegaskan bahwa kebijakan penutupan ini dilakukan sebagai upaya memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Mimika dan BPBD terus menambah armada guna mengantisipasi bencana. Speedboat milik BPBD Kabupaten Mimika dengan nilai anggaran 3,5 miliar rupiah resmi diluncurkan di dermaga Pelabuhan Paumako, Timika, Papua Tengah. Peluncuran speedboat tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Retop. Johannes Retop mengatakan bahwa speedboat tersebut merupakan aset resmi pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Banjir bandang, angin, puting beliung, cuaca yang terus menerus terjadi di sana dan akan ada di masyarakat di Mimika. Dan ini salah satu daerah di Papua Selatan, seluruh Papua Selatan, yang kita harus tanggap untuk ini. Jadi saya berharap kepada SAR dan juga pada badan bencana daerah untuk perhatikan hal ini dan diperkirakan kita akan ada pada banjir yang cukup tinggi. Untuk itu kita harus jaga baik-baik, mulai waspada mulai sekarang, rumah-rumah di pinggir-pinggir pantai, terutama di pesisir pantai kita ini sudah harus dijaga karena akan terjadi abrasi yang besar-besar. Jadi kita perhatikan semua
dalam bulan Desember sampai dengan bulan Januari ini. Langkah-langkah ke depannya, listrik ini bisa dapat dipakai apabila ada OPD yang ingin pakai untuk kegiatannya tahun depan, mengatur kegiatan di sini, mereka bisa mengingat ke BPBD dan kita akan biayanya nanti kami akan bicarakan biayanya berapa. Bupati berharap dengan adanya sarana transportasi air ini, mobilisasi tim BPBD dalam menghadapi potensi bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif, khususnya di wilayah perairan dan daerah terpencil. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tujuh anggota organisasi Papua Merdeka wilayah Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah menyerahkan diri dan menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, ketujuh anggota OPM tersebut secara bergantian mencium sangsaka merah putih sebagai simbol kembalinya loyalitas kepada negara. Tak hanya menyampaikan ikrar setia, mereka juga menyerahkan atribut organisasi serta satu pucuk senjata api kepada Satgas Yonif 142 Kesatria Jaya, tepat di halaman markas Satgas Yonif 142 Kesatria Jaya. Usai pembacaan ikrar setia, TNI menyerahkan sembako kepada ketujuh mantan anggota OPM tersebut sebagai bentuk dukungan nyata untuk membantu pemulihan ekonomi dan kehidupan keluarga mereka. Sudah 1 bulan berlalu kasus kematian Marvel Rumbino, siswa SMA Taruna Kasuari, Papua Barat yang menjadi korban tabrak lari di depan Hotel Mutiara, kawasan Sanggeng, Manokwari pada 10 November 2025 lalu hingga kini belum juga terungkap. Kekecewaan atas lambannya penanganan kasus ini membuat pihak keluarga korban melakukan blokade jalan dengan membakar ban bekas di Jalan Makalo, Manokwari. Aksi tersebut sempat mengganggu aktivitas lalu lintas warga. Keluarga korban menuntut keadilan atas kematian Marvel Rumbino dan mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku tabrak lari yang diduga masih berkeliaran di kota Manokwari. Polisi meminta keluarga korban dan masyarakat untuk bersabar serta mempercayakan sepenuhnya proses penanganan kasus ini kepada aparat. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Manokwari, Papua Barat pada hari Selasa. Pemudik berdesakan di ruang keberangkatan saat melakukan pemeriksaan barang dan tiket sebelum naik ke atas kapal. Sebanyak 1.200 warga berangkat dari Manokwari dengan tujuan Biak, Nabire, dan Jayapura untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Sementara itu, penumpang yang tiba di Pelabuhan Manokwari berasal dari Biak, Jayapura, Sorong, dan Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Pemudik memilih berangkat menggunakan transportasi laut karena dinilai lebih hemat dan terjangkau dari segi biaya perjalanan. Pertamina mengambil tindakan tegas dengan memblokir 16.800 barcode kendaraan roda 4 yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ribuan kendaraan tersebut diblokir setelah ditemukan manipulasi data, termasuk penyalahgunaan QR Code, serta modifikasi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Pemblokiran dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan pengawasan terhadap transaksi BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah pemblokiran ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menekan praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan negara serta mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat yang berhak. Borgol, diam.
Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 mencatat capaian signifikan dalam penegakan hukum sepanjang Januari hingga Desember 2025. Sebanyak 15 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam penegakan hukum, sementara 45 orang lainnya ditangkap untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Aparat keamanan juga berhasil menyita 29 pucuk senjata api berbagai jenis, 4.194 butir peluru serta 2 bahan peledak. Selain itu, Satgas Damai Kartens bersama aparat TNI telah menguasai 14 lokasi yang selama ini digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.